Narkoba kian masif masuk ke Indonesia. Bagaimana strategi BNN memerangi peredarannya? Kita akan berbincang bersama dengan Kepala Biro Humas dan Protokol Setama BNN RI, Brigjen Sulistyo Pujo Hartono. Assalamualaikum, selamat petang Pak Pujo. Waalaikumsalam, selamat petang. Ya, semoga sehat selalu Pak Pujo. Saya langsung ke pertanyaan ya, Pak Pujo. Bagaimana kemudian mengentaskan persoalan narkoba yang sampai sekarang ini belum selesai-selesai, Pak? Pirsawan Ainus ya, yang budiman, jadi memang narkoba itu never ending crime. Ada sejak zaman purbakala, dan itu menjadi suatu penyakit masyarakat yang sudah disadari sejak zaman purba, sejak zaman Romawi, zaman Persia, bahkan zaman kerajaan-kerajaan Nusantara seperti Majapahit, Mataram dan lain sudah ada namanya, kalau orang Jawa namanya molimo, salah satunya adalah mandat. Mandat adalah memakai opium. Artinya bahwa ini kejahatan yang memang ada sejak zaman purba. Oleh karena itu BNN sebagai leading sektor institution, khususnya dalam bidang pemberantasan narkoba, pencegahan, pemberantasan, penanggulangan peredaran gelap narkotika, kita memiliki strategi yang kita sebut secara tagline-nya adalah war on drug. Artinya perang terhadap narkoba yang implementasinya ada 4. Yang pertama adalah soft power approach, yang kedua adalah hard power approach, yang ketiga adalah smart power approach dan empowering. Untuk soft power approach kita memperdayagunakan namanya pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian untuk power approach kita melakukan upaya pemberantasan secara maksimal dengan memperdayagunakan tidak hanya personil Pak Pujo. Pak Pujo bisa mendengarkan suara saya, Pak? Pak Pujo. Ya, kami masih berusaha untuk menghubungi kembali Brigjen Sulistyo Pujo yang saat ini bertugas di BNN untuk menjelaskan seperti apa peran BNN sebagai leading sector untuk mengentaskan persoalan narkoba yang tidak kunjung usai. Brigjen Sulistyo Pujo Hartono bersama dengan kami menjelaskan tadi pendekatan yang dilakukan oleh BNN untuk menangani persoalan narkoba. Pak Pujo? Iya. Pemirsa, kami sudah tersambung kembali bersama dengan Brigjen Sulistyo Pujo Hartono, Kepala Biro Humas dan Protokol Setama BNN Republik Indonesia. Pak Pujo. ya. Ya, tadi Pak Pujo terputus persis soal penjelasan soft approach dan hard approach. Jadi hard approach itu pendekatan pemberantasan. Kita memberdayagunakan personil BNN maupun satker-satker lain ya, empowering agar kerjasama antar instansi seperti BNN, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea Cukai, Bakamla, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dari perbatasan yang memiliki kewenangan, di mana mereka di kewenangan itu bisa melakukan upaya tangkap tangan, di mana jika ada pelaku kejahatan narkoba bisa bertangkap, akan melakukan koordinasi, kolaborasi dan kerjasama kerjasama langsung di lapangan, dan itu berkali-kali kita lakukan dan berhasil. Salah satu kerjasamanya adalah operasi interdiksi 4 bulan lalu, kemudian 2 bulan lalu di Manado dan di Medan. Kemudian smart power approach kita memberdayagunakan penelitian dan teknik
teknologi informatika dan empowerment. Empowerment itu kita menguatkan kolaborasi kerjasama baik dalam dan luar negeri. Seperti itu, Pak. Ya, seperti apa lantas sinergitas lintas sektoral yang dibangun selama ini? Karena disebutkan BNN sebagai leading sector tidak bekerja sendirian. Betul sekali bahwa sinergitas lintas sektoral antara BNN dengan instansi terkait lainnya ini sangat bagus ya. Kita berapa kali melakukan operasi bersama interdiksi. Berapa bulan lalu kita melakukan operasi di Medan, bahkan dengan Pak Kamla dengan Polri, dan itu bisa menangkap 100 kg ya, 100 kg sabu di laut. Ini merupakan salah satu hasil kerjasama kita, dan berapa kali penangkapan narkotika berapa bulan lalu itu 400 kilo yang ada di pulau di depan Jakarta, itu juga karena kerjasama interdiksi antara BNN dengan Polri dan Bea Cukai, dan itu sangat berhasil. Oleh karena itu tentu saja memperkuat kerjasama interdiksi dan kerjasama lapangan langsung ini menjadi salah satu fokus perhatian kita. Kemudian kita juga melakukan kerjasama antar negara di sekitar ASEAN ya, dengan namanya ASEAN Interdiksi Support Task Force maupun yang lainnya, maupun kerjasama dengan luar negeri. Salah satu yang kita lakukan, yang kemarin kita perkuat, itu kerjasama dengan DEA, yaitu kita secara langsung juga kita lakukan, dan kita melakukan juga workshop. Begitu juga kita kerjasama dengan Australian Federal Police. Kita melakukan pertemuan terakhir di Bali, dan ini kita harap kedepannya kerjasama antar negara baik di tingkat ASEAN, kemudian di luar ASEAN baik dengan Australia, dengan DE, dengan negara-negara dunia, dengan UNODC-nya, ini bisa menghasilkan upaya pencegahan maupun pemberantasan narkotika yang lebih maksimal. Demikian. Disebutkan BNN juga menggandeng masyarakat yang ada di pinggiran kota untuk memastikan bahwa mereka tidak terdampak narkoba, tapi justru menjadi bagian upaya pemberantasan narkoba. Bagaimana menjelaskannya, Pak? Ini kita sebut namanya program adalah Desa Bersinar. Desa Bersinar adalah bagian besar dari namanya Indonesia Bersinar. Mengapa kita fokus pada desa? Karena desa ini menjadi komunitas terbesar daripada masyarakat Indonesia, di mana ratusan ribu desa tersebar di seluruh Indonesia, ada yang terjauh, terluar, dan terdepan, ya, atau yang terpencil. Yang desa-desa terluar, terjauh, terdepan, dan terpencil ini bisa menjadi salah satu titik masuk narkotika yang kita sampaikan kepada masyarakat bahwa 80% narkotika itu masuk melalui laut, jalur laut. Oleh karena itu tentu saja desa-desa yang pesisir, pantai, terjauh, terluar, itu menjadi salah satu fokus BNN. Juga di desa-desa rawan seperti kita memiliki ya cukup banyak desa rawan narkotika ya yang di seluruh Indonesia, dan kita upayakan, kita lakukan program namanya Desa Bersinar, di mana kita lakukan intervensi. Desa kita lakukan intervensi agar secara bertahap dari desa rawan narkoba bisa menjadi bersinar. Bersinar adalah bersih dari narkoba. Begitu. Terima kasih atas waktu Anda berbincang bersama kami, Brigjen Sulistyo Pujo Hartono, Kepala Biro Humas dan Protokol Setama BNN.